Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Risnawati, absen 21 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah kondisi di mana struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan adalah 1. Kelahiran atau natalitas. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah merupakan salah satu faktor dinamika kependudukan. Faktor yang mempengaruhi pronatalitas antara lain menikah usia muda, pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Anak merupakan penentu status sosial. Penghambat kelahiran atau antinatalitas adalah semakin banyaknya wanita berkarir, pelaksanaan program KB, penundaan usia perkawinan dini. Faktor dinamika kependudukan yang kedua yaitu kematian. Kematian berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah. Penunjang kematian atau promortalitas adalah fasilitas kesehatannya belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Penghambat kematian atau antimortalitas adalah fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya dinamika kependudukan. Yang ketiga adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Jenis-jenis migrasi nasional. 1. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota besar atau ke kota kecil. Yang kedua adalah ruralisasi. Ruralisasi merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk tujuan menetap di desa. Yang ketiga adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang ada penduduknya. Keempat adalah emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain bertujuan untuk menetap di suatu negara tersebut atau bermukim di negara tersebut. Yang kelima adalah imigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk bertujuan menetap atau bermukim di negara tersebut. Yang keenam adalah remigrasi. Remigrasi merupakan perpindahan penduduk untuk kembali ke tempat asalnya atau tanah kelahirannya. Komutasi adalah mobilitas penduduk tanpa menginap di tempat yang dituju. Sirkulasi merupakan mobilitas non-permanen yang tidak ada niat untuk menetap di daerah yang dituju. Hal yang mempengaruhi kualitas penduduk. 1. Tingkat pendapatan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk antara lain 1. Membangun posyandu. 2. Mensosialisasi tentang wabah. Mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita Indonesia. A. Sumber daya manusia yang berkualitas. B. Tingkat pendidikan penduduk, pendapatan penduduk. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan. Pembangunan sekolah unggul di daerah-daerah terpencil, memperbaiki sarana kesehatan, dan mendorong
pemanfaatan permintaan domestik, transformasi struktural. Bonus demografi adalah keadaan di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk memanfaatkan adanya bonus demografi antara lain: 1. Mengembangkan kualitas manusia. 2. Memperluas pasar tenaga kerja. 3. Mengelola pertumbuhan populasi. 4. Meningkatkan tingkat kesehatan penduduk. 5. Pemetaan penduduk usia produktif sesuai keahliannya. 6. Melindungi penduduk yang sudah bekerja. Permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. 1. Jumlah penduduk besar. 2. Pertumbuhan penduduk cepat. 3. Persebaran penduduk tidak merata. B. Masalah penduduk yang bersifat kualitatif. 1. Tingkat kesehatan. 2. Tingkat pendidikan. 3. Tingkat pendapatan. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata dikarenakan dipengaruhi dengan beberapa faktor, yaitu 1. Perbedaan relief. 2. Iklim dan tanah. 2. Iklim dan lahan. 3. Sumber daya mineral. 4. aksesibilitas. Juga karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga penduduknya tidak merata. Upaya untuk memeratakan penduduk di Indonesia antara lain dengan transmigrasi, memeratakan pembangunan, memusatkan industri besar di daerah, mengembangkan industri kecil, pemerataan pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, membangun wisata. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Tujuan sensus: mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah, mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan. Jenis-jenis sensus penduduk. 1. De facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung. 2. De jure, yaitu dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. 3. Metode canvasser, yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Metode householder, yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Survei penduduk. Survei penduduk merupakan salah satu metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel. Jenis-jenis survei penduduk. A. Survei bertahap tunggal. B. Survei bertahap ganda. C. Survei bertipe kombinasi. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang dinamika kependudukan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang disengaja maupun tidak. Terima kasih.